Antum sendiri dulu dapat hidayah gimana ceritanya? Kalau saya dulu Kok bisa masuk Islam nih ceritanya? Nggak apa-apa, ini bakal dipanjangin kok. ini bakal 3 jam ini. Aman. Bukan. Maksudnya ya, hal yang terakhir lah. Mungkin prosesnya panjang, tapi yang kira-kira bisa menyentuh sampai antum itu, oh ini benar nih, terus diikutin. Akhirnya sekarang Masya Allah bisa menjadi da'i, mengajak orang-orang lain masuk Islam itu. Oke. Jadi ketika saya mulai... Saya jadi host juga. Nggak apa-apa, Ustaz. Siapa lah dia mau demen banget dengerin begini. Awalnya adalah karena karismanya almarhum Syekh Hamid Didat, gurunya Dr. Zakir Naik. Iya, betul. Dari situ saya seperti orang ditampar kanan kiri gitu. Tampar kanan kiri dalam arti apa? Dia menuduh kitab saya rusak. Kitab saya adalah yang disebut dengan Bible. Ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat tidak asli gitu. Oh, berarti sebelumnya Wakuf sendiri ini maksudnya memang penginjil. Bukan, saya bukan penginjil, saya hanya orang jemaat yang rajin ke gereja dan rajin bayar perpuluhan, Ustaz. Oh. Saya kalau sebulan telat bayar perpuluhan langsung besoknya telepon sama pendeta. Halo, kok Doni sehat gitu. Kode. Emang iya. Itu bayar apa itu? Bayar pajak? Perpuluhan itu zakatnya orang Kristen tiap bulan. 10% dari pendapatan. 10%. Dulu kita udah pernah bahas ya? Iya. Organisasi solusi udah pernah dibahas. 10% tiap bulan, Ustaz. Kalau di perjanjian lama itu jatahnya suku Lewi, Bani Israel. Tapi kalau di Kristen itu jatahnya pendeta. Nanti kalau pendeta lupa, pendeta suku Lewi, kami suku Lewi rohani. Oh gitu. Nah itu masuk semuanya buat pendeta? Tergantung gerejanya gede apa kecil. Kalau gereja gede, masuk pusat dulu, baru pendeta digaji. Tapi kalau gerejanya kecil, semua masuk pendeta. Buat apa? Ya buat operasional lah. Oh. Ya buat cicilan pajero lah. Gimana? Salah kok mancing-mancing. Tajem banget ya. Pakai mancing-mancing. Tapi ngomong-ngomong, kalau ngomong kayak begini, lu pernah kena penistaan nggak kok? Penistaan di mana? Penistaan agama misalnya. Makanya gue nanya, dipanggil gitu. Karena Belum selesai itu dulu dia. gue lagi nanya. Ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Takut dari tadi. Ini hostnya saingan ini. Bukan, selesaikan dulu satu nih. Oh iya. Jadi setelah saya merasa Gafan, diacak-acak. saya potong dulu. Jadi maksudnya tujuannya saya bertanya tadi itu, mungkin ada teman-teman kita non-muslim yang ngikutin dan dia mungkin pengalamannya sama gitu, cuman dia belum tahu arahnya kemana. Ya. Nah mungkin jadi bisa penyebab hidayah Iya. gitu. Kalau saya masuk Islamnya bukan karena mimpi ngeliat ini enggak. Ya. Semuanya boleh dikatakan ilmiah, Ustaz. Kenapa? Karena awalnya saya merasa panas hati saya ketika kitab saya dituduh rusak oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Jadi yang namanya ayat tidak asli itu disebut sama dia apa? Ayat-ayat fabrication, concoction, interpolation gitu. Ketika dengar begitu, kan panas saya. Hampir handphone saya banting. Urusannya. Tapi ada orang nonton video gue dibantingin handphone. Itu tahun berapa? Itu tahun 2012. Oke. 2012 sampai akhirnya saya catat semua apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Saya cari buktinya, Ustaz. Dalam waktu 2 tahun kurang lebih saya nemu buktinya. Dan dalam waktu 2 tahun itu juga saya belajar tentang Islamnya. Tapi sebelum itu saya juga belajar tentang semua agamanya. Tapi ketika di Islam, saya menemukan bahwa satu Islam agama untuk memang semua manusia, tidak mengenal rasis. Karena apa? Karena kan kita juga sering membaca hadis mungkin bahwa orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab dan sebaliknya, gitu kan? Orang yang paling baik adalah yang bertakwa. Jadi ketika saya juga membaca di Quran banyak ayat-ayat yang ternyata banyak hubungannya dengan sains dan sudah dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Itu saya dapat ilmu itu dari Dr. Zakir Naik. Jadi ketika saya bisa membuktikan, terbukti ini bahwa Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW dan dikonfirmasi sama orang yang bukan Islam bahwa ini nggak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW, apalagi yang harus kita tolak gitu maksud saya. Berarti ini berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia gitu. Jadi dari tahun 2012 itu tahun berapa baru syahadat? 2014 Ustaz. 2 tahun berarti prosesnya? Kurang lebih. 25 Juli 2014. Hari pada saat mau syahadat itu apa yang bergejolak dalam hati nih? Nggak ada bergejolak. Saya udah langsung mau syahadat? Sudah mau syahadat. Jadi, apapun resikonya? Iya. Saya ketika itu sudah punya PT sendiri, Ustaz. Siapa yang mau ngutak-atik ya? Yang ngutak-atik cuma pendeta. Halo, udah sehat ya? Puluhan. Kode. Saya udah PT sendiri, keluarga saya juga istilahnya ya tidak ada yang berani ngutak-ngutik saya gitu, Ustaz. Jadi ketika saya besok mau syahadat, saya udah santai. Cuman, nah ini juga mungkin perlu diinformasikan buat teman-teman.
saya sebenarnya mau syahadatnya tanggal 24 Juli, Ustaz. Ya, 24 Juli malam, jam 8 malam. Saya datang ke sebuah pesantren, panti asuhan juga, saya ngomong sama ustadznya, Ustadz, saya mau masuk Islam. Dia nggak nanya saya mau masuk Islam, kenapa? Dia bilang apa? Kau Dondi, ulang dulu, besok pagi sebelum subuh mandi besar, baca niat begini, baru kesini jam 6 pagi gitu. Ya saya ikutin aja, saya nggak tahu ya. Cuma saya lihat di mana-mana orang mau syahadat, orang mau beriman kan tinggal bersyahadat aja. Nggak harus mandi besar dulu. Oke, itu mungkin perbedaan pendapat lah ya antara ulama kita ya. Tapi waktu itu malam itu saya mau syahadat 24 Juli, disuruh pulang, suruh mandi besar dulu, baru paginya syahadat. Nah, pertanyaanku cuma malam itu kalau gua mati nggak jadi syahadat gimana gitu. Tapi mudah-mudahan kan sudah niat lah ya. Atau berubah pikiran misalnya. Ya, cuman maksud saya itu hanya perbedaan, mungkin perbedaan pendapat antara. Dan memang ada anjuran ulama agar mandi dulu Ya. baru syahadat. Karena ada beberapa sahabat mereka mandi baru syahadat. Ya, Nah itu, tapi apakah orang begitu mau syahadat bisa dipandu langsung? Bisa. bisa. Iya. Di Inggris, Ustaz, banyak orang berdebat di jalan, di pinggir jalan. Yang mau masuk Islam langsung syahadat. Iya. Tapi setelah itu mau syahadat ulang di masjid, monggo. Mandi besar dulu, monggo gitu. Nah itu. Jadi ketika saya syahadat, yang menyaksikan saya syahadat cuman mandor saya, Ustaz. Saya punya mandor. Saya kan konstruksi kan, perusahaan konstruksi. Jadi saya punya mandor, ya udah cuma jadi saksi syahadat saya aja. Keluarga gimana ikut masuk Islam? Enggak. Oh, yang keluarga saya masuk Islam, papa saya tapi malah duluan. 7 tahun lebih dulu saya malah. Nah, justru malah waktu 7 saya tahun lebih dulu daripada antum? Iya. Oh, Masya Allah. Justru malah ketika papa saya masuk Islam lebih dulu dari saya, selama 5 tahun saya jadi mengamati muslimnya, Ustaz. Bukan belajar Islamnya, mengamati orang-orang Islamnya. Gitu. Islam kok begini, Islam kok begini, apalagi waktu itu setelah WTC kan, 9/11 juga Islam sedang di framing gitu lah. Tapi ketika saya memperhatikan muslimnya, kurang tertarik masuk Islam. Tapi ketika belajar ajarannya, baru. Karena saya bandingin, Ustaz. Saya belajar ulang kitab saya yang lama, Kristen. Ketika itu saya juga harus belajar Yahudi. Ketika saya sudah tahu bahwa separuhnya kitab Kristen berasal dari Yahudi. Berarti kan saya harus belajar Yahudinya. Kristen artinya adalah sama dengan Al-Masih, tapi itu adalah gelar daripada Yesus. Yahudi berasal dari Yehuda, nama daripada anak keempat Nabi Yakub. Hindu, nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha, gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu, nama nabi daripada agama itu. Tapi ketika Islam, bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama nabi, bukan nama tempat. Tapi apa? Disuruh berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Nah, baru setelah saya mempelajari Islamnya itu, bukan dari orangnya, tapi dari ajarannya, baru saya bisa menerima, oh, Islam inilah yang istilahnya agama yang diturunkan pencipta langit, bumi, dan manusia. Karena nggak mungkin karangan manusia seperti ini gitu pada zaman itu, nggak mungkin seorang yang pada zaman itu bisa ngomong begitu tanpa alat. Saya tambahkan satu untuk pemirsa, ya, untuk ikutin acara kita. Ya. Jadi kalau pas ikutin acara ini, terus hatinya tersentuh masuk Islam, boleh syahadat sendiri. Boleh. Tidak perlu dipandu. Boleh, boleh, boleh. Jadi misalnya dia langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu boleh saja. Boleh.